Shalom, kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama. Kami dari kelompok 3 pengantar pengetahuan Perjanjian Lama semester 1. Kami akan membahas bagian terpenting dari kitab Esra, Nehemia, dan Ester. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah pengantar pengetahuan Perjanjian Lama dengan dosen pengampu Ibu Melina Agustina Sipautar, SMTH. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama, saya sendiri atas nama Ester Rosana Panggabean, selanjutnya Aisyah Nenggolan, berikutnya Andrea Seburian, dan yang terakhir ada Jevanya Purba. Berikut kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami. Terima kasih. Shalom guys, perkenalkan nama saya Aisyah Nenggolan. Saya dari kelompok 3 ingin memperjelaskan kitab-kitab Ezra. Kitab-kitab Ezra adalah kitab yang tidak membutuhkan penulisan. Tradisi menyatakan bahwa Nabi Ezra yang memuliakan kitab Ezra ketika kisah Nabi Ezra muncul dalam pasal 7. Penulisan kitab Ezra berarti dari cara penulisan dan sudut pandang orang ketiga menjadi orang pertama. Ini menjadi alasan lain untuk menanggapi Ezra sebagai penulis. Tanggal penulis kitab Ezra diperkirakan dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 460 sampai 440 sebelum Masehi. Tujuan penulis kitab Ezra ditulis untuk mencatat peristiwa yang terjadi di Israel setelah kembalinya mereka dari tawaran kerajaan Babel sekitar 1 abad sesudah yang dimuliakan dari tahun sebelum Masehi. Penekanan Ezra adalah mengenai pembangunan kembali bait suci. Latar belakang kitab Ezra. Kita disajikan kelanjutan tema terkait umat yang dipelihara Allah dalam kitab Ezra. Ketika malapetaka ataupun hukuman dijatuhkan, Allah selalu menyiksa sebagian kecil umatnya bagi dirinya, seperti Nuh, keluarga yang lolos dari banjir air bah, keluarga Lot dan Sodom dan Gomora, ke 7.000 nabi yang disembunyikan di Israel masa penganiayaan Ahab dan Izabel. Bentuk sastra kitab Ezra yang ditemukan di dalam Alkitab antara lain adalah hukum-hukum, sejarah, hikmat, puisi, narasi, surat-surat nabuat, dan sastra akhir zaman. Pesan moral berlatar waktu setelah negeri Babel runtuh dan dikuasai oleh Persia. Kitab ini menceritakan tentang orang-orang buangan yang pulang dari Babel ke Yerusalem setelah diizinkan. Sejarah kitab Ezra. Babel runtuh dan dikuasai oleh Persia. Kitab ini menceritakan tentang orang-orang hubungan yang pulang di Babel ke Yerusalem setelah diizinkan oleh Persia. Kitab ini menceritakan tentang orang-orang hubungan yang pulang di Babel ke Yerusalem setelah diizinkan oleh Raja Kores. Sekian dari kitab Ezra. Jika ada kesalahan mohon dimaaf. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Andrea Seburian. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari kitab Nehemia. Tahun penulisan kitab. Menurut tradisi, kitab ini ditulis antara tahun 431 sebelum Masehi sampai 330 sebelum Masehi. Kitab ini mengungkapkan kehidupan bangsa Israel di Yerusalem setelah pulang dari pembangunan Babel. Sejarah kitab. Kitab Nehemia berisi tentang riwayat Nehemia yang dipercayai ditulis oleh diri sendiri dalam bentuk menyerupai autobiografi. Pembagian kitab. Kitab ini terdiri dari 3 bagian. Kembalinya Nehemia, pembangunan tembok Yerusalem atau Nehemia 1 ayat 7, pembacaan Taurat oleh Ezra, perayaan Pondok Daun, puasa dan akad Nehemia 8 ayat 10. Tema. Isi kitab Nehemia berisi tentang riwayat Nehemia yang dipercaya ditulis oleh diri sendiri
dalam bentuk menyerupai autobiografi. Menurut tradisi, kitab ini dituliskan antara tahun 431 Masehi sampai 430 sebelum Masehi. Kitab ini mengungkapkan kehidupan bangsa Israel di Yerusalem setelah pulang dari pembagian Babel. Latar belakang: sejarah perjanjian lama diakhiri dengan kitab Nehemia. Ketika orang bangan Yahudi diizinkan kembali ke negeri mereka setelah pembuangan di Babel dan Persia, bersama dengan kitab Esra dengannya, kitab Nehemia membentuk satu kitab dalam perjanjian lama Ibrani. Selaku pemimpin yang diilhami, ini mengarahkan orang-orang sebangsanya untuk membangun kembali seluruh tembok dan kota dalam 52 hari saja, sekalipun terjadi pertentangan yang gigih. Tujuan kitab ini ditulis: yang pertama, untuk melengkapi catatan sejarah pasca pembuangan yang diawali dalam kitab Esra, dan yang kedua, untuk menunjukkan apa yang dilakukan Allah demi kaum sisa melalui kepemimpinan yang saleh dan Nehemia dan Esra selama tahap ketiga dari pemulihan pasca pembuangan. Jenis sastra pada umumnya jenis sastra ialah cara mengungkapkan pikiran secara tertulis dan atau secara lisan, memasang dan berbagai cara yang masing-masing menempuh jalannya sendiri. Kitab Ester. Tahun penulisan kitab Ester paling cepat. Kitab ini ditulis sekitar tahun 460 sebelum Masehi, tidak lama sesudah peristiwa-peristiwa ini terjadi. Pesan moral yang dapat diambil dari kitab Ester yaitu kejujuran yang diberikan oleh Ester. Latar belakang: kitab Ester ditulis dalam bentuk narasi bergenre melodrama dan berlatar di ibu kota Persia, Susan pada tahun ketiga pemerintahan Raja Persia Ahyaweros, yang diidentikan dengan Ahyaweros I dari Persia, yaitu pemerintah pada tahun 486 sebelum Masehi. Jenis sastra pada umumnya. Jenis sastra ialah cara mengucapkan pikiran secara tertulis dan secara lisan. Memang ada yang pelbagai cara, masing-masing menempuh jalannya sendiri menurut patokan dan kaidah khusus untuk memberitahukan sesuatu. Kesimpulan, kitab Ester yaitu kisah tentang orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia dahulu pada masa Raja Ahasweros. Mereka diselamatkan masa benar rencana memusnahkan mereka. Peristiwa dalam kisah ini terjadi di kota Susan, salah satu kota penting di kerajaan Persia. Sebelum saya akhiri presentasi kami, jika ada salah mohon dimaafkan, dan saya ingin mengingatkan kembali kepada kita untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.